Saya ini adalah Ketua Dewan Pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Syadi Tutorial. Oke teman-teman, sahabat-sahabatku semua dari Sabang sampai Merauke, di video ini saya akan membahas sedikit tentang ijazah Pak Jokowi. Saya tidak tahu, barangkali di sini ada aparat yang paham, ada pasal berapa yang bisa menjerat kalau ternyata ijazahnya ini palsu. Karena tidak sedikit warga negara Indonesia ya yang ngebahas ya tentang ijazah yang palsu. Saya berpendapat teman-teman, kalau misalkan gitu ya palsu, terus maunya apa? Seperti itu. Kalau ternyata asli, terus maunya apa? Untuk apa? Nah, kan seperti itu teman-teman. Mari ini ada pendapat dari seorang pakar, Mahfud MD. Menurut dia gimana? Nih teman-teman, saya tak putar videonya. Saya udah sering ya mengomentari. Ya, cukup sering. Bahkan kita Pak Mahfud udah berusaha untuk menghindar karena ya, saya berusaha menghindar karena begini, saya ini adalah Ketua Dewan Pakar. Korf Arum. Ya, menurut Mahfud MD, terus bagaimana lanjutannya? Putar nih teman-teman ya. Korf Arumne Universitas Gadjah Mada, DPP. Sehingga saya lebih mendorong video ini. Anda itu supaya tidak gagal paham, wajib menonton video ini sampai dengan selesai teman-teman, supaya tidak gagal paham maksud saya. Putar lagi. GM supaya tidak terlibat kecuali dipanggil oleh aparat penegak hukum. Nggak usah menjelaskan, nggak usah ngelayani orang. Saya minta ini, minta itu, nggak usah dilayani. Suruh ambil sendiri aja di tempat yang memang bisa diambil kan, di perpustakaan. Ini saran Ketua Dewan Pakar Kagama. GM tidak usah ikut campur, ya paham? Kecuali diminta sama pengadilan atau aparat kepolisian. Itu menurut Mahfud MD. Apalagi kita ini teman-teman yang tidak tahu sendiri apakah ijazah Pak Jokowi itu palsu, tidak tahu sendiri kan. Apakah asli juga tidak tahu sendiri. Nah itu sahabat-sahabatku tentang penjelasan ijazah Bapak Joko Widodo. Di sini saya punya pesan buat Bapak Joko Widodo. Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kesalahan dari manusia itu tetap ada. Jadi jangan diambil pusing, terus aja jalan. Apalagi Bapak Joko Widodo lagi diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, gitu. Orang itu, nabi saja itu ada yang suka, ada yang tidak suka, apalagi seorang presiden. Tetapi banyak sekali yang suka sama Joko Widodo, terutama ibu-ibu ya. Kemarin itu tepatnya pada tanggal berapa ya, mengadakan syukuran ulang tahun Bapak Joko Widodo yang ke-64 kalau tidak salah. Itu ibu-ibu pada menangis, merasa senang dan sedih teman-teman. Untuk lebih jelasnya teman-teman, mari kita putar videonya ini. Sampai mau nangis apa Bu? Video di samping ini teman-teman, ini acara ulang tahun, syukuran ya, syukuran ulang tahun yang ke-64. Nah, kita ini sebagai warga negara Indonesia, kita doakan semoga mantan presiden kita Joko Widodo ini diberi kesembuhan dan diberikan umur panjang. Coba lihat dan teliti video ini nih. Ini seakan-akan menoleh begini susah teman-teman. Ini sakit, penyakitnya itu belum tahu ya. Belum disorot media, belum disiarkan di TV. Jadi kita ini sekali lagi kita doakan semoga penyakitnya ini cepat sembuh dan diangkat. Yang tadinya tidak kena penyakit, mudah-mudahan penyakitnya diambil lagi oleh Allah SWT. Ini harapan kita semua sebagai warga negara Indonesia yang baik. Ya, penyakitnya sampai ini belum ditemukan. Jadi jangan bermacam-macam ya teman-teman, maaf. Ada orang bilang ya penyakitnya itu katanya penyakit kutukan, dosanya banyak. Namanya manusia, dosanya ya banyak lah teman-teman. Apalagi seorang pejabat ya, pasti banyak salahnya. Padahal kesalahan itu kadang-kadang tidak disengaja. Kita lihat jasanya.
Jangan dilihat keburukannya, kejelekannya jangan. Cara melihat orang itu adalah lihatlah kebaikannya, jangan lihatlah keburukannya. Seperti itu. Oke teman-teman. Benar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kesalahan dari manusia itu tetap ada. Jadi jangan diambil pusing, terus aja jalan. Oke teman-teman, kita harus saling mendoakan, mudah-mudahan Bapak Joko Widodo ini yang lagi diuji sakit oleh Allah SWT diberikan kesembuhan. Itu saja sih teman-teman, kita ini sebagai warga negara Indonesia saling mendoakan, tidak boleh merendahkan. Apalagi Bapak Joko Widodo ini selama menjabat jadi presiden, jasanya itu banyak teman-teman. Jangan dilihat ijazahnya yang palsu. Kalau ternyata asli terus gimana? Terus kalau palsu terus bagaimana buat ketatanegaraan ini, kataan Mahfud MD. Ayo teman-teman. Oke teman-teman, itu saja sih yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.